dan selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam soal sesuatu yang ya kita semua punya tapi seringkali salah kaprah memahaminya. Apa tuh? Otot. Otot. Oke. Pernah kepikiran nggak sih kalau pada dasarnya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan tuh cuma menggerakkan sesuatu. Dan satu-satunya cara ya pakai kontraksi otot. Bener juga ya. Kayak kutipan Sherrington itu ya, kurang lebih. Iya mirip-mirip lah. Intinya otot itu kunci kita bisa berbuat sesuatu di dunia ini. Sampai akhir hayat kita. Nah, kali ini kita akan telusuri bareng sumber-sumber yang Anda berikan. Oke. Isinya campur aduk nih, ada sejarah, sains modern, sampai kisah nyata. Kita mau coba bongkar mitos-mitos seputar otot dan nemuin kenapa sih jaga kekuatannya itu penting banget. Penting banget. Bahkan mungkin dengan cara yang nggak Anda duga sebelumnya. Betul sekali. Memahami otot itu bukan cuma soal penampilan atau jadi atlet super loh ya. Bukan cuma soal Arnold gitu ya. Iya, bukan. Ini tuh soal kesehatan dasar kita, kemampuan kita beraktivitas sehari-hari, bahkan ya kualitas hidup kita di usia berapapun. Coba deh, Anda pikirin. Kalau dengar kata otot, siapa yang muncul di pikiran Anda? Mungkin binaragawan kekar itu. Iya, biasanya sih gitu. Atau mungkin nenek Anda. Nah, sumber-sumber ini justru ngajak kita melihatnya dari sudut pandang yang kedua itu. Wah, menarik nih pergeseran fokusnya. Sumber-sumber ini emang nyinggung soal stereotip otot ya. Banget. Binaragawan, petarung, kadang malah ada kesan negatifnya juga ya terkait ideologi tertentu gitu. Iya, ada disinggung soal itu. Padahal kan otot itu vital buat semua orang, dari muda sampai tua. Ada saran unik tuh di salah satu artikel. Coba pikirkan nenek kita pas dengar kata otot. Biar perspektifnya berubah katanya. Iya, buat ngubah mindset ya. Dan ternyata anggapan remeh soal latihan beban ini bukan hal baru ya, udah dari dulu. Oh, udah lama banget. Sumber Anda nyebut dokter Yunani kuno, si Galen itu, dia agak kurang suka sama atlet profesional zaman dulu. Oh ya? Kenapa tuh? Ya mungkin dianggapnya berlebihan atau gimana gitu ya. Bahkan di era lebih modern, buku aerobics yang ngetop banget di tahun 60-an itu awalnya ngeremehin latihan beban. Serius? Buku aerobics? Iya, padahal ironisnya, penulisnya sendiri akhirnya rutin latihan beban juga pas udah tua. Ini nunjukin ada bias historis yang kuat gitu. Menarik. Data dari CDC yang Anda sertakan juga nunjukin hal mirip ya. Latihan beban emang makin populer di AS, tapi yang jadiin latihan utama itu kok masih dikit banget ya naiknya? Nah, itu dia. Angkanya cuma naik tipis dari 3,2% ke 4,3% selama periode yang cukup panjang kan? Kenapa ya kira-kira? Apa ini ada hubungannya sama pandangan dunia medis gitu? Bisa jadi banget. Sumber-sumber Anda kan nunjukin fakta menarik. Dunia kedokteran secara umum itu kayaknya kurang ngasih perhatian khusus ke otot. Maksudnya gimana tuh? Ya, coba pikir. Ada nggak spesialisasi dokter otot? Kan nggak ada. Kekuatan otot jarang diukur rutin pas check up. Terus kurikulum kedokteran juga minim banget bahas olahraga sebagai terapi. Oh iya bener juga. Kebijakan kesehatan publik atau asuransi juga seringkali belum dukung banget soal persiapan olahraga yang terstruktur. Padahal otot ini unik loh. Uniknya gimana? Perlu kerja keras biar kuat, tapi juga perlu istirahat buat tumbuh. Dan yang penting diingat, otot sama otak itu bukan musuh, tapi sahabat karib. Nggak bisa dipisahin. Gerakan itu kan dikontrol sistem saraf. Benar. Ngomong-ngomong soal pemahaman yang keliru, itu ternyata udah dari zaman bahula ya. Saya baca di sumber Anda soal legenda Milo dari Kroton. Milo, yang angkat anak sapi tiap hari itu ya. Iya, sampai akhirnya jadi banteng dan dia kuat banget ngangkatnya. Kedengarannya logis ya, kayak prinsip latihan beban bertahap gitu. Tapi ya secara fisiologis, cerita itu lebih ke mitos sih daripada fakta. Sumber kayak buku super training yang Anda kasih itu ngejelasin kalau progres linear, naik terus tanpa henti, itu ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak bisa. Tubuh kita butuh siklus. Kadang perlu mundur dikit buat bisa maju lebih jauh nanti. Ada batas adaptasinya juga. Terus, pemahaman orang Yunani kuno soal otot juga terbatas banget. Gimana terbatasnya? Mereka lebih fokus ke konsep abstrak, kayak pneuma, semacam kekuatan penggerak dari udara atau gas gitu. Bukan ke fungsi mekanis ototnya. Oh, jadi bukan ototnya yang dianggap penting. Kurang lebih gitu. Bahkan, filsuf sekelas Aristoteles nganggap beberapa otot besar, kayak otot dada atau bokong, itu cuma bantalan pasif aja.
nggak aktif gerakin badan. Wah, jauh banget ya sama pemahaman kita sekarang. Jadi pemahaman kita soal otot ini benar-benar berevolusi ya. Terus gimana sains modern ngejelasin cara kita jadi lebih kuat? Ada konsep menarik dari Pavel Tsatsouline di salah satu sumber Anda. Pavel ya, yang dari Spetsnaz itu. Iya, dia bilang kekuatan itu pada dasarnya keterampilan menghasilkan ketegangan. Maksudnya apa tuh? Itu keren banget sih konsepnya. Intinya, dia nekenin peran sistem saraf. Di awal-awal kita latihan, seringkali kita jadi lebih kuat bukan karena ototnya langsung gede. Bukan karena hipertrofi langsung. Bukan, tapi karena otak kita jadi lebih pinter, lebih efisien, ngasih perintah ke otot buat kerja bareng. Ini namanya adaptasi neuromuskular. Oh, jadi otaknya yang dilatih juga ya? Persis. Tentu aja, buat kekuatan jangka panjang, ukuran otot atau hipertrofi itu penting juga. Tapi peningkatan di awal-awal itu seringkali karena koneksi otak-ototnya yang makin bagus. Oke. Terus ada konsep superkompensasi yang disebut di buku Super Training itu gimana tuh? Jadi habis latihan, terus istirahat, badan kita nggak cuma pulih, tapi jadi lebih kuat dari sebelumnya. Tepat, itu intinya superkompensasi. Tubuh kita itu pinter, dia beradaptasi sama stres latihan dengan cara siap-siap lebih baik buat tantangan berikutnya. Jadi dia ngebangun kapasitas lebih. Tapi nggak bisa diprediksi gitu ya kapan terjadinya. Nah, itu dia. Nggak bisa diprediksi persis kapan atau seberapa besar peningkatannya. Makanya program latihan itu perlu diatur siklusnya. Terus, ada juga proses menarik di balik rasa pegal linu setelah latihan berat, yang namanya DOMS itu. Oh, delayed onset muscle soreness ya, yang bikin sakit beberapa hari setelah latihan itu. Iya, itu dia. Itu terjadi karena ada kerusakan mikro di otot pas kita nahan beban turun. Pas otot memanjang, tapi berusaha memendek, itu namanya kontraksi eksentrik. Justru pas nahan beban turun ya, bukan pas ngangkat. Seringnya lebih kerasa pas fase itu. Nah, rasa sakit itu justru bagian dari proses perbaikan. Peradangan itu tanda tubuh lagi ngebenerin diri dan jadi lebih kuat. Jadi, otot harus rusak dikit biar jadi lebih tangguh. Paradoks ya, harus sakit dulu baru kuat. Iya, kayak gitulah kira-kira. Benar-benar menarik ya cara kerja badan kita. Hmm. Dan yang paling bikin saya, wah, kaget dari sumber-sumber Anda adalah bukti kalau potensi bangun kekuatan ini nggak hilang dimakan usia. Saya baca studi fenomenal oleh Dr. Maria Fiataronesing. Ah, Dr. Singh. Studinya legendaris itu. Iya, tentang lansia usia 90-an. Bisa ceritain dikit nggak? Bisa banget. Itu studi yang benar-benar ngubah cara pandang. Orang di akhir tahun 80-an, Dr. Fiataronesing ini ngelatih sekelompok penghuni panti jompo. Usianya rata-rata 90 tahun ke atas. 90 tahun ke atas dilatih angkat beban. Iya, dan bukan angkat beban ringan, latihannya high intensity, intensitas tinggi. Sebelumnya, orang mikir lansia seusia itu udah rapuh banget, nggak mungkin bisa latihan kayak gitu. Terus hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa, kekuatan mereka naik drastis, kemampuan jalannya membaik signifikan. Bahkan ada yang bisa ngelakuin aktivitas harian lagi yang sebelumnya udah nggak bisa sama sekali. Saya ingat ada kisah spesifik di sumber Anda, kayak Ibu Dorothy Tischler, 92 tahun, kekuatannya naik 3 kali lipat, jalannya jadi lebih cepat dari putrinya yang 72 tahun. Gila nggak tuh? Iya, itu luar biasa banget. Atau Pak Ben Engelman, 93 tahun, yang bisa nyisir rambutnya lagi sendiri setelah latihan. Ini kan bukan cuma soal angka di gym ya. Betul, ini soal kualitas hidup nyata, kemandirian. Persis. Dan ini nyambung banget sama kondisi sarkopenia. Istilah yang diciptain Dr. Erwin Rosenberg buat kehilangan massa dan fungsi otot terkait usia. Jompo, jutaan orang di seluruh dunia kena dampaknya. Wah, gede banget ya angkanya. Yang bikin saya tambah kaget, ternyata udah ada laporan medis tahun 1892. Serius? Tahun segitu? Iya, laporan JAMA yang nyatet ada pria 83 tahun bisa bangun otot lagi cuma dengan sepedaan. Tapi kok pengetahuan ini kayak hilang gitu aja ya selama hampir 100 tahun? Itu pertanyaan bagus banget kenapa ya? Mungkin karena bias kita terhadap penuaan, anggapan kalau penurunan fisik itu ya udah pasti terjadi, nggak bisa diapa-apain. Mungkin ya, anggapan pasrah gitu. Bisa jadi. Ironisnya, kayak yang disinggung sumber Anda, media dan perhatian publik itu seringkali lebih fokus ke isu kayak penyalahgunaan steroid.
Padahal prevalensinya jauh lebih kecil kan? Jauh banget. Dibanding sarkopenia yang dampaknya masif ke populasi lansia. Terus yang penting juga bukan cuma jumlah ototnya, tapi kualitas fungsinya. Gimana otot itu kerjasama dengan sistem saraf. Oke, kualitas lebih penting dari kuantitas ya. Keduanya penting, tapi fungsi itu krusial. Dan studi Viateron Singh nunjukin kalau latihan beban berat yang progresif itu justru sangat efektif buat ningkatin fungsi neuromuskular ini. Penyebab sarkopenia juga kompleks, bukan cuma usia. Bukan cuma usia. Terus apa lagi? Penyakit kronis juga ngaruh, tapi yang paling besar pengaruhnya seringkali adalah disuse. Kurang gerak, nggak dipakai ototnya. Jadi kurang gerak ini benar-benar musuh utama ya. Males gerak itu bahaya ternyata. Bahaya banget, terutama dalam jangka panjang. Fakta bahwa kurang gerak jadi masalah besar tadi, ini nyambung banget ketemuan soal latihan sebagai obat. Ternyata manfaatnya bukan cuma buat kekuatan fisik dasar aja ya. Jauh melampaui itu. Sumber Anda kan nyorot riset lanjutan tim Viateron Singh. Mereka nemuin kalau latihan beban itu sama efektifnya kayak obat antidepresan atau psikoterapi buat ngatasin depresi pada lansia. Serius? Seefektif obat? Iya, ini temuan gede banget kan? Terus, latihan beban juga terbukti ampuh ngelawan diabetes tipe 2. Studi grade 2 mereka itu nunjukin latihan beban intensitas tinggi yang progresif bisa perbaiki kontrol gula darah, resistensi insulin, tekanan darah. Signifikan banget hasilnya di penderita diabetes. Makanya American Diabetes Association pun sekarang merekomendasikannya. Wah, keren banget. Ada juga kisah inspiratif soal Ibu Ramane di salah satu artikel Anda. Oh iya, Ibu Ramane Ya. yang osteoartritis lutut parah itu ya? Iya, sampai hampir nggak bisa jalan katanya. Tapi dengan latihan beban yang dimulai pelan-pelan, terus ditingkatin, plus dukungan lain, dia bisa aktif lagi dan nyerinya berkurang drastis. Ini bukti nyata kalau latihan beban bisa buat masalah sendi juga. Betul banget. Studi nunjukin kalau latihan beban yang tepat itu lebih efektif buat osteoartritis lutut dibanding cuma peregangan atau senam air ringan. Kuncinya itu nguatin otot-otot di sekitar sendi yang sakit. Jadi bebannya nggak langsung ke sendi. Masuk akal. Dan jangan lupain pencegahan jatuh pada lansia. Jatuh itu kan bahaya banget. Penyebab utama cedera serius kayak patah tulang pinggul. Iya, sering denger itu. Nah, latihan beban dan keseimbangan terbukti lebih efektif cegah jatuh dibanding cuma jalan kaki. Bahkan, rehabilitasi berbasis latihan beban setelah patah tulang pinggul itu bisa ngurangin risiko masuk panti jompo atau bahkan kematian. Luar biasa banget ya potensi obat dari latihan beban ini. Benar-benar kayak obat mujarab ya. Tapi kalau emang seefektif itu, kenapa nggak lebih banyak orang lakuin? Apa sih hambatannya? Kok kayaknya nggak jadi mainstream gitu? Nah, ini bagian penting lainnya dari sumber-sumber Anda. Hambatan itu ternyata banyak dan kompleks. Nggak sesimpel orang males aja. Salah satunya itu hambatan budaya dan stereotip. Stereotip ya? Contohnya? Misalnya, stereotip gender. Ada cerita soal Jen Todd, salah satu powerlifter wanita pertama di dunia. Dia kan hadapin pandangan miring banget zaman dulu. Sampai sekarang pun masih ada ketakutan di kalangan wanita kalau angkat beban bakal bikin mereka jadi terlalu besar atau kayak cowok. Jadi besar? Enggak sama sekali. Itu butuh latihan yang sangat spesifik, diet ketat, dan dedikasi tinggi banget. Terus, citra binaraga ala Arnold Schwarzenegger yang dipopulerin film Pumping Iron itu juga ikut ngebentuk persepsi publik. Gimana tuh pengaruhnya? Ya, jadi seolah-olah latihan beban itu cuma buat ngebentuk otot super gede yang sering diasosiasiin sama steroid. Padahal kan ragam latihan beban itu banyak banget dan manfaatnya buat kesehatan umum itu luas sekali. Jen Todd itu kan powerlifter, bukan binaragawan. Beda fokusnya. Oke, jadi stereotip dan citra media itu ngaruh ya. Selain budaya, gimana dengan dukungan dari sistem kesehatan atau institusi? Tadi sempat disinggung sedikit. Nah, ini juga masalah gede banget. Seperti yang ditekankan Dr. Viateron Singh di salah satu wawancara di sumber Anda, pendidikan dokter soal manfaat dan cara meresepkan olahraga itu masih minim banget. Separah itu ya. Dikit banget sekolah kedokteran yang mewajibkan kuliah resep olahraga. Akibatnya, banyak dokter jadi kurang pede buat ngerekomendasiin latihan yang terstruktur. Pedoman pengobatan juga seringnya lebih ngutamain obat atau operasi. Padahal latihan bisa jadi pilihan pertama atau pendamping ya. Harusnya gitu. Ditambah lagi, sistem asuransi kesehatan jarang banget mau nanggung biaya program latihan yang terstruktur dan dibimbing profesional. Padahal, biar hasil optimal, latihan itu perlu dosis yang tepat,
Intensitas, frekuensi, jenis latihannya. Sama kayak resep obat. Nggak bisa cuma disuruh lebih aktif aja gitu ya? Nggak cukup efektif. Itu biasanya jadi kelompok kontrol di banyak studi. Perlu program yang terukur dan progresif biar adaptasinya maksimal. Jadi masalahnya bukan cuma kurangnya kemauan individu ya, tapi lebih ke sistem, akses, dan edukasi. Tepat sekali, akses ke fasilitas yang memadai, pelatih yang berkualitas dan ngerti cara ngelatih berbagai populasi, termasuk lansia atau orang dengan kondisi medis, itu susah. Terus, dukungan sosial dari lingkungan, teman, keluarga, itu juga krusial banget. Sumber Anda nyebutin itu penting, biar orang bisa mulai dan konsisten latihan. Oke, jadi banyak faktor ya. Banget. Dan ini bawa kita ke satu lagi paradoks latihan, kekuatan yang menarik. Kita perlu sengaja ngasih perhatian dan tantangan ke otot kita. Maksudnya dilatih gitu ya? Iya, dilatih dengan benar. Supaya apa? Supaya akhirnya otot itu bisa menghilang. Menghilang? Gimana maksudnya? Maksudnya, berfungsi dengan baik tanpa kita sadari. Tanpa rasa sakit, tanpa gangguan, menyatu aja sama aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita perlu bikin hidup sedikit lebih sulit dengan latihan teratur, biar sisa hidup kita terasa lebih mudah. Wah, deep juga ya, bikin hidup lebih sulit biar jadi lebih mudah. Rangkuman yang bagus banget. Jadi dari penelusuran sumber-sumber Anda ini jelas banget ya, otot itu jauh lebih dari sekedar pajangan atau alat angkat berat doang. Jauh banget. Otot itu mesin penggerak hidup kita. Penting buat kesehatan, fungsi, dan kualitas hidup dari awal sampai akhir. Ngabain otot berarti ngabain potensi diri kita sendiri ya. Benar. Dan sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran provokatif yang mungkin bisa Anda renungkan. Tadi kan kita nyinggung pemikir Yunani kuno kayak Akmeon. Yang dari Kroton itu ya. Iya, dia kan ngelihat kesehatan tubuh itu sebagai isonomia, keseimbangan atau kesetaraan antar elemen. Mirip konsep demokrasi lah. Sementara penyakit itu monarkia, dominasi satu elemen, mirip otokrasi. Oke, terus hubungannya? Nah, kalau kita kaitin otot sebagai kunci agensi kita, kemampuan kita bertindak sebagai individu, coba direnungkan ini. Kalau kita, sebagai masyarakat, terus-menerus kurang menghargai dan kurang mendukung pengembangan kekuatan fisik individu, kayak yang kelihatan dari minimnya dukungan institusional tadi, apa dampaknya cuma ke kesehatan fisik aja? Menarik pertanyaannya. Atau jangan-jangan ini juga ngaruh ke kesehatan dan keberdayaan masyarakat kita secara keseluruhan? Adakah hubungan antara kita merawat kekuatan setiap individu dengan upaya membangun komunitas yang, ya, lebih kuat dan lebih setara? Gimana menurut Anda? Wah, pertanyaan yang dalam banget buat kita pikirkan bersama ya. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam dari sumber-sumber Anda kali ini. Semoga banyak wawasan baru yang didapat soal pentingnya otot ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.